perhatikan, ini ada skema ya, alur-alurnya dari latar belakangnya, yang kedua tragedinya bagaimana, lalu akhirnya tuh bagaimana. Ya, perhatikan di sini. Yang pertama latar belakangnya. Sini ada ultimatum pertama dari Sekutu nih. Ultimatum, ada peringatan disertai dengan ancaman ya. Seperti yang kemarin di animasi itu ultimatumnya lewat kapal-kapal lalu disebarkan dengan kertas-kertas, ditulisan, disuruh apa? Mengosongkan Bandung Utara. Disuruh kosongkan, disuruh pergi ya dari tempat tinggal mereka, dikosongkan, mau nggak mau harus dikosongkan tuh ya, rumah-rumah semuanya itu jangan sampai ada orang Bandung nggak ada situ. Itu pada tanggal 21 November tahun 1945. Ini kejadian masih pada tahun-tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia nih. Nah, selanjutnya itu Sekutu tiba di Bandung. Kan udah diperingatkan, sudah diancam sebenarnya kan. Lalu pada tanggal 12 Oktober tahun 1945 mereka datang tuh ke Bandung tuh, memastikan ini masih ada nggak orang nih ya di Bandung Utara gitu. Nah, seperti itu latar belakangnya awal-awalnya ya. Belum ke tragedinya belum. Nah, perhatikan lagi di halaman 96. Dalam waktu 7 jam ini mereka ya, ini sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Ini sudah masuk tragedinya ya. Ini tragedi yang pertama, ultimatum ke-1 Sekutu tadi kan menginstruksikan agar Indonesia mengosongkan Bandung Utara. Itu sudah ya latar belakangnya. Disuruh mengosongkan. Nah, awal-awalnya itu dihiraukan, ultimatum ini tidak dihiraukan maksudnya. Biarin aja. Emang kita takut gitu maksudnya. Nah, sejak saat ini sering terjadi bentrok senjata. Nah, karena dihiraukan ya, tidak dihiraukan biarin aja gitu kan. Maka mereka kan datang tuh Sekutu tiba di Bandung itu, maka terjadi bentrok senjata. Adalah perang-perang kecil-kecil gitu kan, pasti ada gitu. Ya. Nah, lalu yang kedua tragedinya adalah kota Bandung terbagi dua jadinya. Akibat dari ultimatum 1. Indonesia terpaksa mengungsi ke Bandung sisi bawah. Masih Bandung juga, tapi di sisi bawahnya, ya. Di Bandung arah lain ini, utara mah udah terpaksa mengungsi ya. Lalu Bandung dibagi dua oleh Belanda demi kelancaran pendaratan pihak Belanda. Nah, ini nih, ya. Intinya mereka mau menguasai kota Bandung, nih. Baru kota Bandung nanti kalau misalkan kita diam aja, nanti seluruh Indonesia dikuasai. Nah, maka itu mereka mencari posisi yang strategis untuk pendaratan para Belanda itu. Dengan cara mereka itu dipaksa untuk mengungsi gitu. Biar lancar aja gitu. Nggak ada yang menghalangi. Itu tragedi yang keduanya. Lalu yang ketiganya, tragedinya adalah ultimatum kedua. Nah, ini ultimatum kedua ada lagi tuh dari Sekutu. Ditambah pembumi hangusan. Nah, ini pembumi hangusan yang ada di halaman 96, yaitu sekitar 200.000 orang penduduk Bandung membakar rumah mereka. Ini pembumi hangusan maksudnya. Menuntut Indonesia mengosongkan Bandung Selatan. Ini di ultimatum kedua. Jadi tadi Bandung Utara disuruh kosongin. Sekarang Bandung Selatan disuruh kosongin juga. Nah, maka apa? Maka Indonesia menuruti, namun melakukan aksi pembumi hangusan. Kita memang sudah tidak punya daya upaya lagi sebenarnya ya, tidak mau melakukan perlawanan lagi, tidak bisa lah. Ya, kalau dilawan juga ya kita banyak yang mati lah gitu. Tapi karena kita tidak tidak putus asa, maka kita menuruti saja, tapi ya kita tidak rela kalau saja rumah-rumahnya itu ya dimanfaatkan oleh pihak Belanda atau Sekutu. Jadi aksinya adalah melakukan aksi pembumi hangusan ya. Tuh, jadi
percuma kan kalau mereka ke sana juga kan, cuman ngelihat api-api doang tuh, udah pada angus semua tuh rumah-rumahnya, nggak bisa dimanfaatin apa-apa semuanya yang ada di situ. Ya, kalau misalkan kita tidak dilakukan seperti itu, mereka enak-enak, ntar ada makanan di situlah, ada pakaian, ada lemari, semua digunakan semuanya untuk tempat tinggal mereka. Itu ya. Lalu di tanggal 23 Maret, sebentar, ini koneksinya mungkin ya. Di tanggal 23 Maret tahun 1946, ini kejadiannya tragedinya adalah menewaskan Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Kita kembali ke halaman 96 ya. Jadi mereka membakar rumahnya. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Itu awalnya gitu. Jadi menuju selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Jadi jangan sampai itu jadi markas mereka. Bahaya ya kan? Penjahat punya markas, markasnya kagak modal kan, boleh ngambil aja tuh dari orang lain, tinggal nyuruh orang ngungsi aja, maksa, ngancem. Nah itu nggak boleh tuh, mereka seperti itu, kita nggak terima kan. Tentara Inggris merasa tidak terima, nah, tapi mereka juga nggak terima. Kenapa nggak terima? Ya nggak terima kalau dibakar, itu maksudnya gitu ya. Ya kita juga kan nggak terima kalau rumahnya diambil seenaknya aja kan. Dia malah nggak terima juga. Nah ini yang salah nih kan. Lalu karena mereka juga nggak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Di situ ada gudang amunisi besar. Jadi ada apa namanya, bahan bakar untuk senjatanya di sana ya, senjata di sana tuh, gudang amunisinya itu terbesar di daerah sana, desa Dayakolot itu. Dalam pertempuran ini Muhammad Toha dan Ramdan, dua orang atau milisi BRI, yaitu Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Ya, rela mengorbankan nyawanya untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Nah, itu kan sumber kekuatan mereka di situ. Ya, sumber kekuatan mereka, senjata mereka di situ semua. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Alhamdulillah, berkat perjuangan Muhammad Toha, Muhammad Ramdan, walaupun mereka tewas, tapi ini bisa menghentikan pertempuran ya yang terjadi, karena itu hancur lebur ya, kebakar semua, diledakkan. Nah, lalu pada akhirnya di C nih, Bandung, gudang amunisi sekutu diledakkan tadi kan, udah. Tapi Bandung masih di tangan sekutu. Pada tanggal 24 Maret tahun 1946. Indonesia keluar dari Bandung. Akhirnya keluar juga dari Bandung. Nah, setelah itu kan kembali lagi nanti ketika itu. Lalu untuk memperingati kejadian tersebut, peristiwa tersebut, maka didirikanlah Tugu Bandung Lautan Api. Nah, ini berkat pengorbanan mereka ya, maka diabadikan dengan didirikannya Tugu Bandung Lautan Api. Ya, kejadiannya benar-benar sangat dramatis sekali ya. Peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Cukup dalam 7 jam ya, mereka mengungsi. Yang kemarin kalian tonton ya, betapa berat mereka itu mengorbankan harta mereka yang sudah mungkin diperjuangkan bertahun-tahun, tapi pada akhirnya mereka harus mengorbankan itu semua. Berat juga ya, berat. Kalau memang mereka itu tidak cinta Indonesia, maka mereka berat untuk meninggalkan itu. Tapi karena mereka itu cinta terhadap tanah air ini, bangsa Indonesia, maka mereka rela membakar rumahnya, harta mereka rela ditinggalkan, rumah-rumah mereka ditinggalkan semuanya. Itu untuk generasi yang selanjutnya, bukan untuk mereka sendiri sebenarnya. Itulah cinta tanah air seperti itu, rela untuk berkorban.
Mereka rela untuk meninggalkan kotanya, ya, mengungsi semuanya untuk mencari selamat. Ya, keselamatan itu kan ikhtiar juga ya, jadi jangan diam aja di situ hanya berdoa, tapi kita juga mengungsi gitu sambil kita berdoa. Nah, tentara Inggris tadi kan merasa tidak terima, terus menyerang. Mereka itu sebenarnya tidak puas. Sekali lagi mereka penjajah itu tidak puas, ya, sampai ingin menguasai seluruh Indonesia ini sebenarnya. Nah, inilah Tugu ya. Nah, jadi betapa beratnya perjuangan orang-orang yang terdahulu sebelum kita lahir. Mereka sudah memperjuangkan jiwa raganya, hartanya, pikirannya. Sedangkan kita hanya mungkin tidur-tiduran saja, belajar pun malas-malasan. Bagaimana kita bisa memperjuangkan bangsa ini? Mungkin orang-orang terdahulu kalau misalkan melihat kita berjuang bisa menangis, karena kita hanya berjuangnya santai-santai saja, tidak seperti mereka bawa senjata dan sebagainya. Kita hanya mungkin pulpen depan buku, atau sekarang dengan HP lebih mudah lagi. Seperti itu saja perjuangan kita untuk menuntut ilmu, melawan kebodohan, melawan kemalasan, sehingga kita bisa menjadi orang yang mulia, yang bisa menjadikan kita generasi yang berkualitas, yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Seperti itu pembahasan Bandung Lautan Api. Jadi untuk itu kita harus berani berjuang, semangat berjuang, tetap belajar, rajin belajar. Belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita untuk membanggakan kedua orang tua kita, keluarga kita, agama, bangsa, dan semuanya. Jadi kita harus benar-benar berjuang lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Kalau kita berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus terus berjuang, berdoa, berikhtiar, ya, demi menegakkan kebenaran, demi menjadikan bangsa ini bangsa yang maju. Nah, seperti itu ya pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk yang sudah hadir di Zoom meeting ini ya semuanya. Mari saja kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.